Halo tetangga online, apa kabar? Sampai jumpa kembali di channel YouTube-nya Mama Danes. Di video kali ini Mama akan sharing bagaimana cara Mama buat bikin cilor atau aci plus telur yang biasa Mama jual di warung teras Mama ya. Menu ini selalu jadi favorit untuk orang-orang yang beli di warung Mama ya, terutama dari anak-anak sampai orang dewasa pun semua pada suka dengan cilor Mama ini. Resep cilor ini aslinya adalah resep cilok yang terinspirasi dari YouTube-nya Kak Nia Hermanto. Terima kasih ya Kak Nia, berkat resepnya saya jadi bisa jualan ini di teras rumah. Oke, kita kembali lagi ke resepnya. Ini Mama lagi ulek-ulekin bawang putih atau halusin bawang putih dulu sebanyak 5 siung. Tadi juga sempat buat motongin bawang pre. Nah, ini tepungnya masing-masing tepung terigu dan tapioka kita pakai 1/4 atau 250 gram. Nah, di sela-sela Mama lagi nimbang-nimbang, si bocil ini bangun teman-teman, maaf ya jadi kejeda videonya. Nah, ini bahan-bahan yang kita butuhkan ya. Ada 600 ml air, tepung tapioka dan tepung terigu 250 gram masing-masing, bawang putih ulek, bawang goreng jangan lupa, dan bawang pre. Nah, yang pertama kita masukkan dulu bawang putih halusnya, kemudian kita masukkan 600 ml air ke dalam wajan atau panci. Aku caranya seperti ini ya, supaya teraduk rata. Kemudian kita masukkan garam, penyedap, atau boleh kaldu ayam, kaldu sapi, terus sama garam dan ladaku juga bila perlu, tapi aku pakai ladaku ya, cuma nggak kerekot aja. Terus kemudian kita masukkan tepung terigunya, tapi apinya jangan dinyalain dulu ya teman-teman. Nanti setelah semuanya telah tercampur rata baru kita masukkan. Nah, ini aku pakai ini ya, pengocok telur itu supaya gampang ngeblend gitu tepungnya. Kemudian aku masukkan bawang pre, terus sama bawang merah goreng supaya wanginya tuh lebih harum dan rasanya juga lebih enak. Teman-teman bisa menyesuaikan aja rasanya. Nah, di sini aku aduk-aduk dulu sampai dia menjadi rata. Kemudian baru aku hidupin kompornya dengan api yang sedang aja ya, teman-teman. Selagi kompornya tetap menyala, kita juga harus tetap aduk-aduk ya. Hingga adonannya dia itu semakin susah untuk diaduk atau semakin mengeras seperti ini. Nah, contohnya seperti ini sudah sangat keras. Kita matikan api kompornya. Kemudian kita langsung masukkan tepung tapiokanya dalam keadaan adonan tepung terigu tadi yang masih panas ya. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit dan kita aduk-aduk rata. Usahakan di sini pakai spatulanya yang kuat ya teman-teman. Ini kita aduk perlahan sampai rata dan hingga semua tepungnya juga teraduk. Nanti kalau ininya sudah hangat-hangat kuku atau masih bisa diuleni, kita langsung uleni aja pakai tangan supaya mudah untuk mencampurnya. Di sini aku saat nguleni pakai sarung tangan ya teman-teman, karena lumayan panas juga. Nah, kita uleni terus ya sampai tepungnya itu benar-benar habis atau udah tercampur semua dan adonannya juga sudah kalis dan bisa dibentuk-bentuk. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah ini kemudian kita siapkan minyak goreng untuk membilas mengolesi tangan kita dengan minyak goreng agar tujuannya agar tidak lengket ya teman-teman. Nah, sini aku bulet-buletinnya tuh nggak pakai sarung tangan ya teman-teman, karena ini tuh susah kalau pakai sarung tangan, jadi nggak bisa bulet sempurna gitu. Dan lagi ini juga kan mau direbus kembali, jadi aman ya teman-teman. Dan aku juga cuci tangannya sudah berkali-kali.
gitu. Nah ini sudah selesai. Untuk bulat-bulatin adonannya ini lumayan cukup lama ya teman-teman. Nah tadi selain aku sambil bulat-bulatin adonannya itu, ini aku sambil panasin air ya. Nah ketika airnya sudah mendidih, sekarang kita masukkan semua adonan, semua cilok atau cilok yang kita bikin tadi ke dalam adonan, ke dalam air. Jangan lupa airnya tuh diisi dengan minyak gorengnya supaya nggak lengket. Nah ini ada tanda ciloknya sudah mateng, dia sudah mengapung. Dan jangan kelamaan ya teman-teman diangkatnya, harus segera diangkat karena biar tidak mengubah teksturnya. Pernah nih pengalaman aku bikin cilornya agak lama gitu aku rebusnya, hasilnya malah jadi banyak gitu. Jadi setelah mengapung langsung diangkat aja ya teman-teman, supaya tekstur dari ciloknya ini lebih kenyal dan padat gitu. Nah kalau sudah selesai semua, kita masukkan. Di sini aku biasanya pakai saus biasa ya, dan aku racik sendiri. Nanti kapan-kapan aku akan share resepnya. Nah ini setelah ciloknya selesai, kita balurkan dengan minyak goreng supaya tidak lengket ya. Dan biarkan adonan cilok ini agak agak dingin gitu supaya kita gampang untuk tusuk-tusuknya. Tapi kalaupun begini aja sudah enak kok. Kalian bisa tambahin isian juga boleh, mau si telur, mau si daging juga boleh banget. Apa itu, Dek? Ambil apa? Iya. Madam. Pemadam ya. Iya. Udah ya. Nah ini aku sambil nunggu ciloknya dingin, aku nemenin anakku main sama nyuapin kakak Naam juga ya. Nah ini setelah semuanya selesai makan dan ciloknya sudah dingin, aku nemenin anakku di luar sambil nusuk-nusukin cilok ini di warung teras aku. Nah ini kalian bisa lihat, kalian bisa isiin 3 atau 4, tapi kalau aku sendiri ngisinya 3 ya, karena akan ada tambahan telur lagi, dan aku jualnya itu 1000-an teman-teman. Jadi kalau isi 4 agak kurang nutup ya teman-teman. Nah ini aku sambil ngawasin anak-anak di luar, mereka lagi pada main. Jadi aku sambil ini ya, sambil nusuk-nusukin. Begini ya teman-teman, ibu rumah tangga sambil jualan, semuanya harus bisa jalan dan sejalan. Nah ini tadi sudah ada yang beli, cuma aku lupa untuk record. Ini aku lanjut record ya supaya teman-teman tahu. Nah begini cara pembuatan proses cilor aku. Cilok yang tadi sudah kita tusuk, kita goreng dulu sebentar, hampir sama seperti pembuatan sempol, cuma kalau sempol kan telurnya dicelup, kalau aku enggak, seperti pembuatan telur gulung. Nah ini aku sudah siapkan telur yang sudah aku kocok dengan air sedikit dan kaldu sapi. Nah terus aku tiriskan dulu itu ciloknya, dan kemudian aku goreng. Nah proses pembuatannya sama ya seperti pembuatan telur gulung, bisa dikeringin atau enggak. Nanti akan aku kasih sambalnya itu sambal kayak saus gitu yang biasa, tapi aku racik sedikit, enggak banyak. Nah begini hasilnya teman-teman, kurang lebih mirip-mirip lah ya sama sempol. Mudah-mudahan video kali ini aku share dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menjalankan usahanya. Apabila aku ada kesalahan kata atau kecepatan untuk ngomongnya, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu di videoku selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih teman-teman. Bye.